Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni wa ma ba'd. Alhamdulillah, hari ini di hari Senin pagi kita ketemu lagi di acara Ngopi Pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Masya Allah. Gimana kabarnya teman-teman semua sekalian? Alhamdulillah, semoga selalu sehat, selalu diberikan oleh Allah keberkahan dalam hidup, dalam usia, dalam segala yang dikerjakan. Ya. Pagi hari ini live dari Juanda. Kemarin beberapa hari ada di Makassar dan alhamdulillah tadi malam sampai di Juanda. Flightnya harus dari Makassar langsung ke Samarinda, tapi karena acara kita di Makassar sampai jam 3 sore, sementara last flightnya ke dari Makassar ke Kalimantan itu jam 3 gitu, jadi nggak memungkinkan. Akhirnya ganti tiket, beli yang perjalanannya harus transit dulu di Jakarta, transit dulu di Surabaya, dan pagi ini insya Allah nanti saya jam 6 lewat berangkat ke Samarinda. Jadi mungkin ngopi pagi kita nggak terlalu panjang, hanya kurang lebih sekitar 20 menit. Saya flight nanti kurang lebih sekitar jam 6.50 gitu. Jadi sebentar lagi nih harus sudah siap-siap untuk boarding ya. Ini pagi hari ini tema kita ringan saja ya. Jadi kemarin ada satu game menarik yang spontan saya buat pada saat acara OYC One Year Coaching. Temanya adalah panggung sandiwara. Nah, insya Allah banyak review yang sudah menulis juga, saya lihat di Facebook dan di beberapa sosial media juga gitu ya, membahas tentang panggung sandiwara ini. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik gitu ya di pagi hari ini yang ingin saya bahas itu. Saya jujur surprise kemarin ke teman-teman OYC 4 yang saya kasih tugas untuk membuat satu pertunjukan ya, teatrikal tentang panggung sandiwara. Dan ternyata Masya Allah hasilnya luar biasa. Banyak insight yang kita ambil, banyak insight yang kita ambil hikmahnya gitu. Bahwa sungguhnya kehidupan kita di dunia ini itu hanya seperti teatrikal itu gitu. Jadi teman-teman OYC saya bagi dua kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2. Nah, di setiap kelompoknya saya minta untuk mereka membuat sebuah cerita. Membuat cerita layaknya membuat sebuah film. Dan ternyata Masya Allah, ternyata keren banget ya. Keren banget sampai saya jadi kepikiran nanti GWU kayaknya perlu nanti kita jadikan teatrikal di acara, dipanggungkan di GWU. Nah, dalam membuat skenario semua kelompok itu keren. Membagi peran, ada storyboardnya, ada juga di situ pembagian tokoh-tokohnya, antagonis, protagonis, dan seterusnya, bahkan sampai yang menjadi narator, bahkan ada yang di balik layar. Ada juga mereka membuat yang namanya naskah atau teks gitu ya. Nah, dan luar biasa yang menjadi satu pelajaran menariknya adalah ketika mereka memanggungkan semuanya, saya tanya, apa 3 hal yang menjadi poin penilaian untuk menjadi juara? Ada judges juga, ada juri di sana, ada penonton di sana gitu. Dan ternyata kemarin yang menang adalah kelompok 1 gitu. Saya tanya apa yang membuat mereka menjadi pemenang dan apa yang membuat aktornya menjadi aktor terbaik. Nah, ternyata ada 3 poin yang kemarin disampaikan. Yang pertama adalah memahami peran skenarionya. Yang kedua adalah totalitas. Bagaimana mereka benar-benar bisa totalitas dalam membuat alur skenario, menjalankan perannya gitu ya. Jadi paham perannya ya, totalitas ya, dan memberikan yang terbaik. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, sehingga ketika kita gali dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata hidup ini tak lebih kayak seperti kita bermain sinetron tadi. Ya, ada sutradara. Kemarin ada jadi sutradara juga. Siapa sutradaranya? Ya, sutradaranya tentu Allah Sang Maha Sutradara. Sang Maha mengatur seluruh cerita. Bahkan setiap orang itu memiliki ceritanya masing-masing. Setiap dari kita itu memiliki cerita kita masing-masing, memiliki alur film cerita kita masing-masing. Berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Allah Sang Maha Sutradara. Itu sutradaranya. Selain sutradara, yang kedua, ada para pemain. Ya. Ada para pemain, ada para tokoh pembagian peran, ada aktor, ya kita ini sebagai aktor,
Ada yang antagonis, ada yang protagonis, ada yang hanya cameo saja dalam cerita kita, gitu ya. Dan setiap aktor, setiap peran ini kita mempunyai alur cerita. Alur cerita inilah takdir. Ada kodok dan ada kodar. Ada yang sudah pasti saklek, kita nggak bisa improvisasi lagi, itu harus kita lakukan. Dan ada yang masih bisa kita improve. Ya. Ada juga naskah, ya, ibaratnya kalau kita cerita itu secara keseluruhan. Ya, itu apa? Al-Quran. Hadis yang sudah Allah turunkan menjadi naskah yang akan kita perankan dalam kehidupan kita. Ya, Masya Allah. Nah pertanyaannya, apakah kita ini sudah menjadi aktor-aktor terbaik? Menjadi aktor, menjadi pemain-pemain di dalam kehidupan kita? Atau bahkan jangan-jangan kita ini ternyata tidak mengambil peran sama sekali dalam cerita tersebut, dalam film tersebut. Saya selalu berusaha membersamai guru-guru saya, selalu berusaha membersamai SBC. Kadang saya membayangkan bahwa SBC ini adalah sebuah film di akhirat nanti akan diputar, gitu. Ya, Allah lah sang maha sutradaranya. Ya, kita ini hanya aktor-aktornya saja. Ya. Tapi apakah kita benar-benar nanti Allah pilih diri kita ini untuk menjadi pemeran dalam cerita kebaikan? Nah, inilah menjadi PR kita, inilah menjadi pertanyaan kita. Nah, harapan saya, doa saya, teman-teman semua, pahamilah bahwa kita ini hanyalah aktor saja. Kita ini hanyalah pemeran cerita yang Allah sudah berikan kepada kita. Ketika kita punya bisnis, ketika kita punya usaha, kita sebagai kepala keluarga, kita memiliki jabatan di organisasi, semua itu adalah skenario yang sudah Allah buat, dan kita hanyalah pemerannya. Apakah kita bisa memahami peran apa yang sedang kita mainkan? Apakah kita paham skrip apa yang harus kita baca, naskah apa yang harus kita mainkan? Dan apakah kita betul-betul paham, bisa memenuhi ekspektasi dari sang pembuat cerita? Atau jangan-jangan kita menjadi aktor-aktor, artis-artis yang terlalu menikmati peran sehingga kita lupa dengan peran itu sendiri, sehingga ketika waktu kita habis dalam film ternyata kita masih terlena dalam cerita Fata Morgana. Sahabatku sekalian, teman-temanku sekalian, ayo mulai tanyakan, apakah Allah sudah memberi kita peran? Jangan-jangan kita ini belum Allah pilih sebagai artisnya. Jangan-jangan Allah belum pilih kita sebagai aktornya dalam sebuah cerita yang begitu luar biasa. Nah, maka sahabatku sekalian, yuk minta sama Allah kita diberi peran. Pinjamkan tubuh kita, diri kita, untuk Allah jadikan sebagai alatnya di dalam sebuah skenario besar film kehidupan ini. Meskipun dunia ini hanya panggung sandiwara. Ya, ada mungkin yang memerankan cerita sebagai seorang pemimpin di perusahaan, ada yang memerankan cerita sebagai karyawan, ada yang memerankan cerita sebagai ibu rumah tangga, ada yang memerankan cerita sebagai anak, ada yang memerankan cerita sebagai apapun yang sekarang Anda jalani. Pertanyaannya, apakah Anda sudah paham alur cerita yang Allah inginkan sebagai sang maha sutradara? Atau jangan-jangan kita asik dengan cerita kita sendiri yang bahkan mungkin jauh dari skenario? Maka ayo kembali kepada skenario utama kita, Al-Quran dan hadis. Kembali kepada sang maha sutradara kita. Dalam film tentu ada intro, ada perkenalan, ya, ada mulai konflik di sana, sampai akhirnya penyelesaian konflik, sampai akhir happy ending. Sama dengan alur kehidupan kita di dunia ini. Tentu ada proses kita di kandungan, kita dilahirkan, kita dididik, dikenalkan, sampai akhirnya kita memainkan satu peran itu di level bertumbuhnya cerita, sampai satu saat kita akan bertemu dengan konflik-konflik dalam setiap episodenya. Banyak episode yang harus kita lewati, mungkin bisa jadi ratusan episode dalam kehidupan kita. Dan dalam setiap episode pasti akan ada jalur ketika kita konflik, menyelesaikan konflik, naik lagi konflik, menyelesaikan konflik. Itulah episode-episode. Dan Anda ada di episode mana hari ini? Anda ada di alur mana hari ini? Maka sebaik-baiknya ketika kita menjadi seorang aktor, jangan lupa selalu baca naskah teks kita. Anda cari. Episode itu ada dalam surat-surat di Al-Quran. Bisa jadi ada 114 episode yang harus kita jalankan. 6.236 ayat yang harus kita jalankan. Nah, kita nggak ngerti ayat mana yang sedang kita jalankan.
Teman-teman yang hari ini sedang terlilit dengan riba, bisa jadi menjalankan surat-surat di Al-Baqarah yang berbicara tentang riba. Teman-teman yang sedang berbisnis, bisa jadi hari ini sedang menjalankan, memerankan ayat-ayat yang Allah berceritakan tentang perniagaan. Teman-teman yang hari ini sedang punya masalah dalam rumah tangga, mungkin bisa jadi teman-teman sedang menjalankan ayat-ayat di surat An-Nisa, At-Talaq yang semuanya berhubungan dengan rumah tangga, Ali Imran, dan juga surat Luqman. Teman-teman yang hari ini sedang menjalankan semua aktivitasnya, tentu pasti ada cerita itu di dalam naskah Al-Quran yang sedang kita lakukan. So, teman-teman semua, coba kita gali lagi. Kira-kira kita ini sedang menjalankan peran apa? Sebagai siapa? Sebagai apa diri kita ini? Jangan sampai kita, jangankan pemeran utama, cameo, jangankan cameo, bahkan mungkin kita tidak dipilih sama Allah dalam castingnya untuk memerankan peran dalam kehidupan ini. Maka ayo minta sama Allah, tanya sama Allah. Sesungguhnya Allah itu sedang menyiapkan peran apa dalam kehidupan kita. Seperti film, saya pribadi itu hanya berharap ketika di akhirat kelak ada karya yang diputarkan di sana, dan seperti film di akhir itu ada teks yang muncul. Di dalam teks itu muncul mungkin ada tokoh utama, mungkin ada pemeran apa segala macam semuanya, dan semoga tercatat nama saya di sana sebagai salah satu aktor yang baiknya, sebagai salah satu mungkin pendukung film yang baiknya. Nah maka teman-teman semua, kalau kehidupan ini hanya panggung sandiwara seperti sebuah film, sudahkah kita memiliki peran? Sudahkah kita paham alur cerita dalam kehidupan kita? Sudahkah kita memegang teks apa yang harus kita perankan? Dan sudahkah kita sesuai menjalankan peran seperti apa yang saudara inginkan? Ayo kita muhasabah di pagi hari ini dan jadilah aktor terbaik dalam kehidupan. Jadilah pemain film terbaik dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan sehingga ketika kita meninggal nanti, happy ending akhirnya, husnul khatimah. Dan di akhirat kelak kita bisa menonton film kita dengan melihat senyum di sana, bukan menangis air mata sedih karena ternyata film yang kita mainkan bukan film yang terbaik, tapi kita tersenyum karena insya Allah kita bisa menjalankan peran seperti apa yang saudara inginkan. Selamat berjuang di hari Senin ini. Semoga cerita pagi kita hari ini menjadi semakin penguat kita untuk totalitas dalam menjalankan peran. Kalau ada teman yang bertanya, Coach apa nggak capek? Dari Makassar ke Bira itu hampir 6 jam perjalanan. Dari Bira balik lagi Makassar. Kemarin saya sampai jam 3 masih ngisi acara di IPWI, di teman-teman Wahdah. Sampai Surabaya malam pagi hari ini sudah siap-siap ngisi ngopi pagi. Selesai ini langsung berangkat lagi nanti ke Samarinda. Apa nggak capek, Coach? Ya mungkin kalau kita tanya fisik mungkin capek. Tapi satu hal yang saya pahami, saya sedang berusaha totalitas menjalankan peran yang Allah berikan. Dan semoga ini menginspirasi teman-teman juga. Ayo semangat menjalankan peran yang sudah Allah titipkan kepada kita, sehingga kita bisa membuat tersenyum sutradara yang sudah menyiapkan skenario-nya. Semoga kita menjadi aktor-aktor terbaik dalam kehidupan. Semoga Allah tetap pinjam dan pakai badan kita untuk memainkan skenario-nya di muka bumi ini. Dan semoga Allah berikan takdir terbaik, peran terbaik, cerita terbaik kepada kita semua. Saling mendoakan, saling menguatkan. Ketemu lagi di hari Sabtu nanti, di hari Rabu nanti, di ngopi pagi berikutnya. Izin saya berangkat ke Samarinda dulu, bertemu dengan keluarga-keluarga SBC di sana. Kangen rasanya, sudah lama nggak ke Kalimantan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.